Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Cahya Nurani, nomor induk mahasiswa 858866258. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Pokjar Al-Huda, Kota Kediri. Di sini, video kali ini saya buat sebagai tugas dari mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Video ini berisi tentang video pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya anak dengan gangguan attachment. Praktek ini saya terapkan dengan tujuan membantu anak merasa aman, nyaman, dan siap untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Apa sih attachment disorder itu atau gangguan attachment itu? Gangguan attachment atau attachment disorder merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam membentuk ikatan emosional yang sehat dengan orang lain, biasanya sebagai akibat dari pengalaman pengasuhan yang kurang tepat, tidak konsisten, lalai, atau traumatis pada anak-anak. Kelekatan yang sehat yang pertama kali terbentuk dengan pengasuh utama sangat penting untuk perkembangan emosional dan sosial yang stabil. Macam-macam gangguan attachment yaitu macam-macam gangguan attachment. Yang pertama adalah gangguan kelekatan reaktif atau reactive attachment disorder. Reactive attachment disorder merupakan suatu gangguan di mana anak menunjukkan pola emosi yang sangat terhambat dan menarik diri terhadap pengasuh, di mana mereka jarang mencari atau merespons kenyamanan ketika sedih dan menunjukkan emosi negatif yang tidak dapat dijelaskan, seperti mudah marah, ketakutan, kesedihan, bahkan dalam situasi yang seharusnya aman. Lalu yang kedua ada gangguan keterlibatan sosial tanpa hambatan, di mana anak menunjukkan pola perilaku di mana mereka mudah dan berlebihan akrab dengan orang lain. Mereka mungkin dapat pergi bersama dengan orang asing, duduk di pangkuan mereka, atau bahkan mencari perhatian fisik kepada orang asing yang tidak pantas tanpa rasa hati-hati atau ragu-ragu. Ini menunjukkan kurangnya ikatan khusus dengan pengasuh utama. Penyebab utama dari gangguan kelekatan adalah kegagalan pengasuhan yang parah dan terus-menerus di awal kehidupan atau pada masa kanak-kanak mereka. Yang pertama, bisa dari pengabaian, di mana kebutuhan fisik dan emosional dasar anak tidak dipenuhi secara konsisten. Yang kedua, ada pengasuhan yang tidak konsisten, di mana seringnya berganti pengasuh, misalnya di panti asuhan atau diadopsi oleh orang lain yang gagal dan mencegah pembentukan ikatan yang stabil. Selanjutnya, karena kekerasan atau trauma. Biasa jadi anak-anak itu mengalami pelecehan fisik, seksual atau emosional yang signifikan dari pengasuh. Selain itu, bisa jadi dari pengasuh yang kurang responsif, di mana pengasuhnya terlalu cuek atau dingin, apatis, dan tidak mampu menanggapi sinyal emosional anak. Gangguan perilaku pada anak, terutama reactive attachment disorder, biasanya akan menghambat kemampuan anak dalam mempercayai orang dewasa, mengatur emosi, dan juga berinteraksi dengan teman sebaya. Biasanya respon mereka akan takut apabila ditinggal oleh orang tuanya atau pengasuh utamanya. Dan saya sebagai guru memiliki beberapa strategi untuk anak tersebut. Pada awal pertemuan, saya akan memberikan sapaan lembut kepada anak tersebut sebagai bagian dari pembukaan secure base kepada anak agar anak merasa nyaman dan aman berada di dekat saya. Lalu orang tua dari sang anak tersebut mulai berangsur-angsur berpamitan kepada sang anak. Waalaikumsalam. Ya, sekarang gurunya sudah sampai. Belajar dulu ya, jangan tinggal ya. Ya. Jangan nangis ya. Oh, guru mau dong. Jangan nangis ya. Nggak apa-apa, oke? Setelah berpamitan, sang anak pasti akan merasa takut. Biasanya dia akan memberikan respon dengan menangis atau merasa sedih. Pada saat itu, saya akan menanyakan kepada sang anak bagaimana perasaannya sebagai bentuk saya untuk memvalidasi emosinya.
Setelah anak menceritakan tentang emosi yang sedang ia rasakan, saya akan mengajaknya untuk menanggulangi emosinya, meregulasi emosinya melalui teknik pernafasan ringan seperti menghirup nafas dari hidung lalu mengeluarkannya dari mulut secara perlahan-lahan. Biasanya saya akan mengulanginya sebanyak 3 kali. Jangan menangis. Menangis Alia. Tidak apa. Kamu sedih ditinggal. Lalu ketika sang anak sudah merasa tenang, sudah merasa aman dengan perasaannya, lalu saya baru memulai proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran awal, saya akan mendampingi sang anak tersebut. Ketika sang anak mulai terlihat enjoy, mulai terlihat tenang, saya bertanya juga kepada sang anak, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu sudah merasa mampu untuk saya tinggal? Dan ketika sang anak sudah merasa mampu, saya berangsur-angsur untuk meninggalkan dia dan agar ia berusaha belajar dengan mandiri. Untuk pelajaran hari ini kita pelajarannya Pancasila, pendidikan Pancasila. Ada yang tahu Pancasila itu jumlahnya ada berapa? 5. Ada 5. Ada sila pertama bunyinya Esa. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga bunyinya persatuan Indonesia. Sila keempat bunyinya simbolnya. Ditulis saja, nggak usah digambar-gambar namanya. Ditulis namanya simbol. Gimana? Iya boleh. Kemanusiaan. Jika bisa mengerjakan sendiri, bisa berdiri tinggal, oke? Biasanya ketika proses pembelajaran sudah berlangsung, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, terutama kepada sang anak, agar anak juga merasa dilibatkan dan tidak terabaikan dalam proses pembelajaran. Ketika sang anak sudah berani menjawab, saya akan memberikan poin plus atau poin tambahan kepada sang anak sebagai bentuk rewards-nya untuk sikap yang telah ia tunjukkan, sikap berani yang telah ia tunjukkan kepada saya. Sudah selesai? Sudah. Sekarang saya ada kertas. Minta tolong kalian siapa yang berani maju ke depan. Ya, Jessica boleh masuk ke depan untuk sila pertama. Ini tolong ditempelkan. Simbolnya. Ya, simbolnya ditaruh ke kotak yang ada simbol nomor 1. Oke. Terus untuk bunyinya
bagus. Bukunya bawa ke sini, saya kasih bintang buat koin tambahan. Dapat 1 bintang. Siapa lagi yang berani maju? Devina dulu. Selanjutnya sila kedua. Sila kedua gambarnya yang mana? Yang mana? Sudah dapat? Bagus. Selanjutnya bunyi silanya. Safia coba maju. Bunyi silanya yang mana? Ya, tidak tahu di mana. Oke, bagus. Bukunya Devita sama Safia bawa ke sini. Kasih tambah koin. Dan saya juga akan mengajaknya melakukan ice breaking. Ice breaking tersebut selain bertujuan untuk mengembalikan kefokusan mereka, juga bertujuan agar sang anak merasa tenang dan nyaman berada di sekitar teman-temannya. Lakukan ice breaking terlebih dahulu yuk. Tepuk siku, pundak, tangan. 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan, pundak, siku, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Sebagai penutup, biasanya saya akan mengajukan pertanyaan kepada keseluruh siswa, bagaimana perasaannya hari ini setelah pembelajaran. Setelah itu, saya akan mengajak berdoa untuk pulang. Setelah pulang, kami akan bersalaman. Untuk anak dengan kebutuhan khusus tersebut, saya akan memberikan ucapan terima kasih dan biasanya pelukan ketika ia pulang sebagai bentuk rewards-nya untuk perkembangannya hari ini. Dari situ, ia juga akan merasa tenang dan merasa dihargai atas perkembangannya. Dengan dukungan yang konsisten dari guru dan orang tua, biasanya anak dengan kecemasan perpisahan dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan diri dalam mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu yuk. Duduk, siap? Siap. Berdoa mulai.
Dengan dukungan yang konsisten dari guru dan orang tua, biasanya anak dengan kecemasan perpisahan dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan diri dalam mengikuti pembelajaran. Sekian video dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bye-bye.